Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan mengungkap kisah penuh misteri tentang ramalan leluhur, kode-kode rahasia, dan tanda-tanda yang diyakini sebagai isyarat hadirnya sosok penyelamat yang disebut Ratu Adil. Cerita ini bukan sekadar ramalan, tapi juga ajakan untuk merenung bersama. Apakah zaman yang kita jalani sekarang sudah mendekati masa yang dijanjikan? Sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan share video ini agar lebih banyak sahabat yang bisa ikut menyelami rahasia besar ini. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menghadirkan konten penuh makna dan inspirasi. Jangan lupa juga siapkan kopi Anda, agar lebih nikmat mendengarkan cerita ini. Let's go, kita mulai kisahnya. Sejak berabad-abad lalu, masyarakat Jawa menyimpan sebuah keyakinan tentang hadirnya sosok istimewa yang disebut sebagai Ratu Adil, atau dalam beberapa ramalan dikenal dengan nama Satrio Piningit. Sosok ini dipercaya akan muncul di masa penuh kekacauan, saat bangsa tercerai-berai, dan ketika keadilan seolah lenyap ditelan oleh keserakahan para penguasa. Namun yang paling menarik bukan hanya kisah tentang siapa sosok itu, melainkan bagaimana masyarakat berusaha membaca kode rahasia tentang kapan ia akan muncul. Kitab-kitab ramalan kuno seperti Jangka Jayabaya, Serat Kalatidha, dan berbagai suluk leluhur menyimpan petunjuk samar yang dikemas dalam bahasa simbol. Kata-kata berlapis makna, perumpamaan alam, hingga gambaran bencana sering dianggap sebagai penanda waktu. Inilah yang membuat banyak orang terus-menerus menafsirkan ulang setiap bait seolah mencari kepingan teka-teki yang hilang. Salah satu contoh yang kerap disebut adalah ramalan tentang zaman Edan, sebuah masa ketika manusia lebih mementingkan harta dan jabatan, ketika kebohongan dijunjung tinggi sementara kejujuran dipinggirkan. Banyak orang yakin bahwa kita sedang berada di zaman itu. Fenomena sosial seperti korupsi merajalela, ketidakadilan hukum, serta pertentangan politik tanpa ujung dianggap sebagai tanda jelas bahwa kegelapan tengah menutup bumi Nusantara. Di balik suasana muram itu, keyakinan tentang hadirnya Ratu Adil tumbuh menjadi harapan. Orang-orang mulai mengaitkan setiap bencana, krisis ekonomi, hingga perubahan iklim dengan kode-kode yang tersembunyi dalam naskah leluhur. Misalnya, ramalan yang menyebutkan akan ada tanda dari langit diartikan sebagai fenomena alam langka, gerhana, hujan meteor, atau bahkan pandemi global. Setiap peristiwa besar selalu ditafsirkan sebagai pintu menuju kemunculan sang penyelamat. Namun, perlu diingat bahwa naskah kuno bukanlah kalender modern yang memberikan tanggal pasti. Ia bekerja seperti cermin, memantulkan keadaan zaman tanpa memberikan kepastian hitungan tahun. Justru disitulah daya tariknya. Masyarakat diajak untuk merenung, melihat diri sendiri, dan bertanya, apakah keadaan hari ini sudah sesuai dengan apa yang digambarkan dalam ramalan leluhur? Beberapa peneliti budaya Jawa menyebut bahwa kode rahasia tersebut tidak hanya berbicara tentang fenomena alam dan sosial, tetapi juga gerak spiritual manusia. Kehadiran Ratu Adil hanya mungkin terwujud jika masyarakat sendiri sudah sampai pada titik kesadaran bahwa perubahan tidak bisa ditunda lagi. Dengan kata lain, waktu kemunculan tidak semata-mata ditentukan oleh kalender sejarah, tetapi juga oleh kesiapan batin bangsa itu sendiri. Maka, ini menekankan bahwa kode rahasia tentang waktu kemunculan Ratu Adil sesungguhnya tersembunyi dalam kondisi masyarakat. Selama tanda-tanda keserakahan, perpecahan, dan ketidakadilan masih menguasai bumi, selama itu pula ramalan leluhur seolah berbisik, tunggulah, sebentar lagi penyelamat akan lahir. Dan disinilah perjalanan kita dimulai, menyingkap lapisan-lapisan kode yang selama ini terpendam, sambil mencoba memahami apakah zaman yang kita jalani sekarang memang telah mendekati masa yang dijanjikan. Selain tanda-tanda alam,
ramalan leluhur menegaskan bahwa kode paling jelas tentang kemunculan Ratu Adil adalah keadaan sosial bangsa itu sendiri. Bait-bait kuno dalam Jangka Jayabaya sering menggambarkan masa kelam dengan istilah zaman edan. Di zaman itu, manusia bukan lagi menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, melainkan terjebak dalam lingkaran keserakahan, kebohongan, dan perebutan kekuasaan. Ketika menafsirkan zaman edan, para pujangga menggambarkan kondisi di mana pemimpin hanya mementingkan dirinya sendiri. Kekuasaan dipakai sebagai alat memperkaya keluarga dan kelompok, sementara rakyat jelata dibiarkan menderita. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung malah berubah menjadi pemangsa. Keadilan hukum pun kehilangan maknanya, karena hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Fenomena semacam ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan sesuatu yang terasa nyata dalam kehidupan modern. Kita melihat perpecahan politik yang semakin tajam, di mana kelompok saling menjatuhkan demi ambisi. Media sosial yang seharusnya menyatukan, justru sering menjadi medan perang ujaran kebencian. Bahkan di tingkat masyarakat, rasa solidaritas makin pudar, digantikan oleh individualisme yang berlebihan. Ramalan menyebut bahwa di masa seperti ini, orang pintar tidak berdaya, orang jujur disingkirkan, dan orang tamak dijadikan panutan. Kalimat ini seolah gambaran sempurna tentang bagaimana moral bangsa runtuh. Ketika kejujuran dianggap kelemahan, maka kehancuran sudah tinggal menunggu waktu. Tetapi di balik kegelapan moral itu, ramalan juga menyimpan pesan harapan. Justru di saat bangsa terpecah belah, ketika masyarakat kehilangan arah, maka kebutuhan akan pemimpin adil menjadi sangat mendesak. Dari titik inilah dipercaya Sang Ratu Adil akan muncul, bukan sekadar untuk mengambil alih kekuasaan, tetapi untuk menyatukan hati yang tercerai-berai. Para penafsir ramalan sering mengatakan bahwa tanda sosial ini merupakan kode paling penting. Sebab apa gunanya tanda alam, bila manusia masih hidup dalam keserasian? Bencana hanya menjadi peringatan, tetapi kehancuran moral adalah alasan utama mengapa penyelamat dibutuhkan. Dengan kata lain, perpecahan bangsa adalah lonceng besar yang mengundang hadirnya pemimpin adil. Ada pula pandangan yang lebih dalam, perpecahan bukan sekadar gejala negatif, tetapi juga bagian dari jalan pembersihan. Dari pertentangan itulah nantinya lahir kesadaran baru bahwa kebencian hanya membawa kehancuran. Saat bangsa sudah berada di titik nadir, kerinduan pada persatuan akan tumbuh. Dan di sanalah, menurut ramalan, sosok penyelamat akan diakui dan diterima oleh seluruh rakyat. Dengan demikian, ini menggarisbawahi bahwa kode rahasia waktu kemunculan Ratu Adil terletak pada hancurnya moral dan retaknya persatuan bangsa. Selama kondisi itu semakin parah, semakin dekat pula harapan akan hadirnya seorang pemimpin yang merangkul, bukan menghakimi. Seorang yang datang bukan hanya membawa janji, melainkan membawa perubahan nyata bagi hati manusia. Selain tanda alam dan tanda sosial, leluhur Jawa juga meninggalkan pesan bahwa rahasia kemunculan Ratu Adil tidak bisa dilepaskan dari dimensi spiritual. Dalam tradisi kejawen, dunia lahiriah selalu terhubung dengan dunia batiniah. Karena itu, tanda-tanda besar tentang datangnya pemimpin adil kerap tersembunyi dalam laku tapa, semedi, dan wejangan para spiritualis. Banyak naskah kuno yang menyiratkan bahwa sebelum hadir ke tengah masyarakat, Ratu Adil menjalani masa panjang dalam kesunyian. Ia disebut Satrio Piningit, satria yang tersembunyi. Julukan ini menunjukkan bahwa keberadaannya tidak langsung dikenali, bahkan mungkin dianggap orang biasa. Tetapi melalui laku prihatin, ia ditempa dalam keheningan, memurnikan jiwa, dan menyingkirkan hawa nafsu duniawi. Pertapaan leluhur dipandang sebagai laboratorium batin, tempat lahirnya kekuatan sejati. Gunung, gua,
atau tempat sunyi selalu dijadikan simbol perjalanan menuju pencerahan. Banyak orang percaya, di titik-titik sakral Nusantara masih tersimpan energi gaib yang menjadi penjaga rahasia. Dan di sanalah, sang calon pemimpin menimba kekuatan sekaligus restu jagat. Sejumlah ramalan juga menyebutkan bahwa Ratu Adil hanya akan muncul setelah menjalani ujian spiritual yang sangat berat. Ujian itu bukan sekadar penderitaan fisik, tetapi juga godaan kekuasaan, harta, dan pujian. Dengan menaklukkan semua itu, ia akan lahir sebagai pemimpin yang benar-benar bebas dari kepentingan pribadi. Inilah yang membedakannya dari penguasa biasa. Bagi masyarakat yang meyakini ramalan ini, pertapaan bukanlah sesuatu yang asing. Banyak tokoh besar Nusantara, raja, pahlawan, hingga pendiri bangsa, dikenal menjalani laku spiritual sebelum tampil di panggung sejarah. Karena itu, kehadiran Ratu Adil juga diyakini tidak jauh berbeda. Ia akan menapaki jalan sepi, lalu muncul di waktu yang ditentukan oleh takdir. Lebih jauh lagi, ada tafsir yang mengatakan bahwa pertapaan bukan hanya milik sang penyelamat, melainkan juga bagian dari persiapan masyarakat. Artinya, rakyat pun harus mengasah batin mereka dengan kesadaran spiritual. Jika rakyat masih larut dalam keserakahan, bagaimana mungkin mereka bisa menerima pemimpin yang adil? Dengan demikian, kode rahasia ini mengajarkan bahwa kemunculan Ratu Adil berkaitan erat dengan kesiapan batin seluruh bangsa. Di era modern, laku spiritual mungkin tidak lagi dipahami secara literal seperti bersemedi di gunung atau gua. Ia bisa dimaknai sebagai pencarian nilai-nilai sejati dalam hidup, kejujuran, kasih sayang, dan kerendahan hati. Ketika masyarakat mulai kembali kepada nilai dasar itu, maka pintu bagi hadirnya pemimpin adil pun akan terbuka lebar. Maka, ini menekankan bahwa kode rahasia keempat terletak pada dunia batin. Selama masyarakat dan calon pemimpin sama-sama menempuh jalan kesadaran, selama itu pula ramalan tentang Ratu Adil semakin mendekati kenyataan. Sang pemimpin tidak lahir dari ambisi, tetapi dari penempaan batin yang mendalam. Pertanyaan terbesar yang selalu muncul dalam setiap pembahasan tentang Ratu Adil adalah, kapan ia akan datang? Inilah misteri yang membuat ramalan leluhur terus hidup dari generasi ke generasi. Tidak ada naskah yang memberi tanggal pasti, tidak ada kalender yang menandai dengan jelas. Yang ada hanyalah kode-kode samar, simbol-simbol yang menuntut penafsiran. Bagi sebagian orang, ketidakjelasan ini terasa mengecewakan. Namun, jika diteliti lebih dalam, justru disitulah letak kebijaksanaan leluhur. Mereka tidak bermaksud membuat masyarakat terjebak dalam perhitungan tahun, melainkan mendorong kesadaran bahwa waktu bukan hanya soal angka, tetapi soal kesiapan. Ramalan menyebut bahwa Ratu Adil akan hadir di saat bangsa berada di titik nadir. Alam berguncang, moral manusia hancur, persatuan tercerai-berai, dan keadilan seolah tidak lagi ada. Semua itu adalah tanda, bukan kalender. Artinya, kemunculan sang pemimpin lebih ditentukan oleh kondisi zaman, bukan hitungan matematis. Lebih dari itu, ada pesan tersembunyi bahwa penantian itu sendiri adalah proses pendewasaan. Masyarakat yang berharap pada pemimpin adil seharusnya tidak hanya duduk pasif menunggu, tetapi justru aktif memperbaiki diri. Bagaimana mungkin pemimpin adil bisa bertahan jika rakyatnya masih larut dalam kebencian dan keserakahan? Dengan kata lain, penantian adalah latihan bagi bangsa untuk belajar apa arti keadilan, kesederhanaan, dan persatuan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa sebenarnya Ratu Adil bukan hanya sosok tunggal, melainkan juga simbol dari kesadaran kolektif. Ia bisa saja hadir dalam wujud seseorang, tetapi juga bisa lahir dalam gerakan bersama rakyat yang menuntut perubahan. Kode rahasia waktu kemunculan itu mungkin bukan tentang satu hari tertentu,
melainkan tentang masa ketika manusia sudah siap berubah. Meski begitu, keyakinan bahwa akan ada satu tokoh nyata tetap hidup kuat di hati banyak orang. Sosok itu diyakini akan tampil dengan cara sederhana, bukan dengan kemewahan. Ia mungkin berasal dari kalangan biasa, tetapi membawa kebijaksanaan yang luar biasa. Ia tidak datang untuk menuntut kekuasaan, melainkan untuk merangkul. Dan ketika ia hadir, rakyat akan langsung mengenalinya, sebab kehadirannya menenangkan, bukan menakutkan. Dengan demikian, rahasia waktu kemunculan Ratu Adil bukanlah teka-teki yang harus dipecahkan dengan logika semata, tetapi ajakan untuk menyiapkan hati. Ketika masyarakat sudah lelah dengan kebohongan, ketika mereka merindukan keadilan lebih dari harta, maka saat itulah sang pemimpin akan lahir, entah dari jalan gaib, entah dari rahim sejarah yang panjang. Penantian ini bukanlah penantian sia-sia. Ia mendidik bangsa untuk lebih bijaksana, lebih tabah, dan lebih berpengharapan. Sebab harapan adalah bahan bakar utama yang menjaga peradaban tetap hidup. Dan di ujung penantian itu, keyakinan tetap sama, akan datang seorang yang menegakkan kebenaran, seorang yang menyatukan hati, seorang yang disebut leluhur sebagai Ratu Adil.